Bayangkan ini, Anda lagi asik berenang di laut. Tiba-tiba ada suara aneh dari bawah. Dan itu bukan suara paus yang lagi karaoke. Itu suara drone bawah laut. Super canggih yang lagi nguping kapal selam. Selamat datang di dunia teknologi militer bawah laut. Tempat di mana ikan pari bukan cuma berenang, tapi juga bisa nyadap data intelijen. Halo Sobat Teknologi, kembali lagi di channel Jejak Tekno, tempat di mana teknologi canggih dan konflik militer. Kita bahas dengan gaya santai tapi tetap tajam. Kayak mulut mertua, bercanda woi. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam, ke dalam perlombaan bawah laut antara dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Cina. Tapi tenang, kita nggak akan basah-basahan. Cukup siapkan kopi, surya nyolong punya bapakmu sebatang dan rasa penasaran kalian. Cina dan Amerika Serikat kini terlibat dalam sebuah perlombaan teknologi bawah laut yang semakin memanas, di mana kedua negara raksasa ini bersaing untuk mendominasi lautan melalui inovasi yang tak terlihat namun sangat mematikan. Dari laboratorium Universitas Shanghai, lahir sebuah teknologi deteksi kapal selam yang tidak biasa. Alih-alih bergantung pada gelombang suara yang merambat di air seperti teknologi konvensional, para ilmuwan Cina justru mengembangkan sistem yang mendengarkan bebatuan di dasar laut. Alasannya sederhana namun revolusioner. Gelombang suara dari kapal bertahan lebih lama di bebatuan dasar laut dibandingkan di air. Ini memberi sistem lebih banyak informasi untuk dianalisis, bahkan dari gelombang yang paling lemah. Hasil awal menunjukkan kemampuan deteksi kapal permukaan sejauh 1,86 mil, dengan target peningkatan hingga 31 mil. Jika klaim ini benar, maka kapal selam siluman milik Amerika Serikat, yang selama ini menjadi simbol dominasi mereka, kini berada dalam ancaman besar. Namun, Amerika tidak tinggal diam. Di tengah ancaman ini, lahirlah sebuah inovasi mematikan dari Badan Proyek Penelitian Canggih Pertahanan AS atau DARPA. Proyek ini diberi nama Manta Ray, terinspirasi dari makhluk laut besar yang berenang anggun dan efisien. Pari manta sungguhan telah berevolusi menjadi perenang yang nyaris sempurna, dan efisiensi itu kini diadopsi ke dalam bentuk mesin. Sebuah kendaraan bawah laut tak berawak, UUV, yang mampu meluncur jauh, menyelam dalam, dan menjalankan misi tanpa perlu kembali ke pangkalan. Proyek ini dimulai tahun 2020 dan dalam kompetisi ketat antara Northrop Grumman, Lockheed Martin, dan Pakmar Technologies, hanya dua nama yang bertahan hingga fase kedua. Northrop Grumman akhirnya muncul sebagai pemimpin, mengembangkan prototipe penuh dan mengujinya di lepas pantai California Selatan pada awal 2024. Hasilnya luar biasa, dari modularitas kendaraan hingga sistem propulsi hemat energi. Dari kemampuan bergerak mandiri hingga menyelam sangat dalam, semuanya dirancang untuk satu tujuan, menguasai keheningan laut dalam. Pari manta bukan hanya robot biasa. Ia bisa dikirim dalam potongan-potongan dan dirakit di mana saja, memungkinkan penyebaran cepat tanpa ketergantungan pada pelabuhan atau kapal induk. Ia bisa berhibernasi dalam diam, nyaris tanpa emisi elektromagnetik, menyerap energi dari laut menggunakan sistem konversi gelombang air menjadi listrik. Selama laut masih ada, pari manta secara teori bisa hidup dan beroperasi selamanya. Kemampuan ini dipadukan dengan desain siluman dan navigasi otonomnya, menjadikannya mimpi buruk bagi kapal selam manapun. Ia bisa bersembunyi dalam diam, lalu tiba-tiba muncul dari bayang-bayang untuk menyerang target kritis dan kembali tenggelam tanpa jejak. Pari manta mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, sabotase, hingga dukungan logistik. Ia dapat mengintai pergerakan kapal selam Cina di sekitar Pulau Hainan, menyadap kabel komunikasi bawah laut,
atau bahkan meletakkan ranjau laut di wilayah strategis. Ia bisa mengirim data secara diam-diam kepada sekutu, Jepang, Australia, Taiwan, yang semuanya bisa menggunakan informasi itu untuk mengatur taktik, memperkuat pertahanan, dan merespons lebih cepat dalam konflik yang semakin mungkin terjadi di sekitar Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Dengan kemampuan seperti itu, Parimanta bukan hanya senjata, tapi intelijen terapung, mata dan telinga AS di kedalaman laut yang tidak bisa dilacak, tidak bisa dihentikan, dan selalu siap menyerang. Tentu saja, Cina tidak tinggal diam. Mereka juga sedang mengembangkan sistem serupa. Sejak tahun 2019, Tiongkok memperkenalkan HSU Seselda 1, kendaraan bawah laut otonom pertama mereka yang berukuran besar. Kendaraan ini dipamerkan dalam parade militer besar dan menjadi simbol kebangkitan kekuatan laut Cina. Dengan baling-baling ganda, bentuk lambung ramping, sonar besar, dan sistem navigasi canggih, kendaraan ini dirancang untuk misi patroli jarak jauh dan pengintaian laut dalam. Tidak hanya itu, CCTV, media milik negara Tiongkok, mengklaim bahwa mereka sudah memiliki 6 varian dari kapal selam tak berawak berbentuk ikan pari, tiruan dari versi Amerika. Beberapa di antaranya sudah diuji untuk pelayaran selama 60 hari, dan versi lebih besar untuk misi bersenjata kini tengah dikembangkan. Kemampuan menyelam jauh, bentuk yang terinspirasi dari biologi Parimanta, dan daya tahan operasional yang panjang menjadikan kendaraan ini ancaman nyata di masa depan. Namun, hingga saat ini, Parimanta buatan AS telah lebih dulu membuktikan diri dalam uji coba laut. Ia telah melewati fase pengujian dan kini masuk tahap integrasi dengan Angkatan Laut AS. Bahkan dalam kerangka kerja sama AUKUS antara Amerika, Inggris, dan Australia, teknologi ini semakin diperluas dengan varian-varian drone bawah laut yang lebih kecil dan lincah, siap digunakan dari tabung torpedo kapal selam. Sementara pihak lain masih berteori dan bereksperimen, Amerika Serikat sudah bergerak di depan, menjadikan Parimanta sebagai simbol supremasi baru di medan tempur laut dalam. Dunia bawah laut bukan lagi sekadar tempat tersembunyi bagi kapal selam. Ia telah menjadi medan pertempuran baru, di mana suara sekecil apapun bisa berarti peringatan akan datangnya bahaya. Di kedalaman yang gelap dan sunyi itu, drone otonom tanpa awak dan sensor-sensor canggih kini menjadi mata dan telinga dari dua kekuatan besar dunia. Persaingan antara Amerika Serikat dan Cina dalam menguasai wilayah laut bukan hanya menunjukkan perkembangan teknologi militer yang luar biasa, tetapi juga menggambarkan perubahan wajah peperangan modern, perang yang tidak selalu terlihat, tidak selalu terdengar, tetapi tetap mematikan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling kuat di permukaan, tapi siapa yang paling mampu menguasai keheningan di kedalaman. Karena di era ini, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh peluru pertama yang ditembakkan, tapi oleh data pertama yang didapatkan secara diam-diam, tanpa jejak, dan tanpa suara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update video-video terbaru dari channel kami, Ubur-Ubur Ikan Lele. Terima kasih loh.